Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Herman, merupakan salah satu mahasiswa pasca sarjana di IAIN Parepare. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang model-model pengembangan pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi. Nah, ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Usman Nur MAG. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu masalah latar belakang. Latar belakang metode pembelajaran berbasis teknologi informasi adalah, kalau kita mau melihat di era globalisasi dan informasi saat ini, penggunaan metode pengajaran berbasis teknologi menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan dalam bidang pendidikan, tetapi tidak mudah untuk diimplementasikan pada siswa. Kenapa? Sebab rendahnya kualitas pendidikan dalam menggunakan teknologi informasi, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang lebih berfokus pada pendidikan agama daripada perkembangan teknologi modern. Nah, melihat betapa urgensinya posisi mata pelajaran PAI di sekolah ataupun di madrasah, maka mata pelajaran PAI perlu memiliki taring, perlu memiliki ciri khas tersendiri dalam mewujudkan generasi yang berkarakter dan bermartabat. Nah, adapun salah satu tujuannya dapat dilaksanakan melalui inovasi pembelajaran dalam bentuk penerapan pembelajaran PAI yang berbasis teknologi informasi. Melalui model tersebut diharapkan mata pelajaran PAI mampu bertransformasi menjadi mata pelajaran kekinian yang selalu bersinergi dengan perkembangan zaman. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ada beberapa masalah yang perlu kita jelaskan, yaitu masalah yang pertama itu apa pengertian pembelajaran berbasis teknologi informasi, kemudian apa saja model-model pembelajaran berbasis teknologi informasi ini, kemudian apa saja prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian bagaimana aplikasinya, dan yang terakhir mungkin masalah apa tujuan dan manfaat teknologi informasi ini dalam pembelajaran PAI. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membahas masalah pengertian pembelajaran berbasis teknologi informasi, kita tahu bahwa teknologi informasi itu merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyajikan informasi. Nah, teknik informasi ini sendiri mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Tentunya dua hal ini berbeda. Teknologi informasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi ini tidak bisa dipisahkan karena dia merupakan dua konsep yang memang tidak bisa untuk dipisahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke model-model pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, ada beberapa model-model pembelajaran berbasis teknologi informasi yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu model DRIS. Model DRIS adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Jadi, misalnya kalau kita sudah memberikan pelajaran kepada siswa, kita kembali melatih apakah siswa sudah mahir dengan apa yang kita sudah berikan. Nah, jadi intinya di sini kita mengulangi atau meremedial pembelajaran yang sudah kita berikan kepada siswa. Ini namanya model DRIS. Kemudian model tutorial, yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita, yang namanya tutorial, sering kita lihat di YouTube dan sebagainya. Yang jelas model tutorial ini sama dengan bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Jadi dibimbing mulai dari nol, mulai dari awal sampai akhir, yang jelasnya agar tentunya tujuan pembelajaran ini bisa mencapai hasil yang optimal. Itu tentang masalah model tutorial. Kemudian ada juga namanya model simulasi. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiru-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan langsung dalam suasana yang tanpa risiko. Jadi simulasi artinya
strategi pembelajaran yang memberikan pengalaman pembelajaran awal. Ya, jadi simulasi itu pembelajaran awal. Nah, ini nanti yang akan ditiru untuk menciptakan pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Nah, jadi sebelum dia masuk ke pembelajaran sebenarnya, kita berikan model simulasi dulu. Itu yang dimaksud dengan simulasi. Kemudian ada namanya model instructional games. Ini merupakan bentuk model pembelajaran berbasis komputer tentunya. Ini mempunyai sarana dan prasarana yang harus kita siapkan, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, software dan hardware-nya itu harus disiapkan supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan menggunakan instructional games. Tentunya ini model yang sangat menarik karena kebanyakan siswa dan sebagainya itu dia lebih enjoy, lebih asik dengan model games tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip pembelajaran PAI. Ya, yang pertama tentunya prinsipnya adalah efektif dan efisien. Kenapa? Karena penggunaan teknologi informasi itu perlu memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam mengefektifkan belajar. Jadi bukan cuma saja sebagai barang hiburan, tapi dengan menggunakan teknologi informasi ini, ya tentunya tujuannya adalah memperoleh ilmu, memudahkan keterjangkauan, baik itu efisiensi waktu dan sebagainya, biaya. Nah, itu tentunya supaya pembelajaran itu bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi dengan efektif dan efisien ini tentunya tidak sama dengan kalau kita menggunakan model yang klasikal dan sebagainya yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dengan menggunakan teknologi informasi, ya kita yakin ya sarana dan prasarananya itu bisa membantu lebih mengefisienkan waktu, biaya dan sebagainya. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu optimal. Nah, melalui teknologi informasi setidaknya pembelajaran menjadi bernilai lebih. Kenapa? Karena nilai yang diberikan teknologi adalah merupakan keluasan cakupan. Jadi kita bisa wawasan siswa itu lebih luas. Kemudian kekinian. Nah, maksudnya kekinian, informasi yang kita bisa dapatkan itu up to date. Ya, jadi dia bisa diperbarui setiap saat. Nah, tentunya modern dan keterbukaan. Inilah yang dimaksud prinsip optimal ini. Kemudian yang selanjutnya itu masalah menarik. Ya, tentunya pembelajaran di kelas yang modelnya klasikal, modelnya monoton, hanya ceramah dan sebagainya itu membuat daya tarik siswa untuk belajar itu kayaknya kurang. Minat siswa dalam memperoleh atau dalam menerima pelajaran itu agak menurun, kurang. Kenapa? Karena agak tidak tertarik dengan model yang seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini tentunya kita berharap pembelajaran di kelas itu akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Nah, dengan keingintahuan yang lebih ini akan mancing, tentunya tidak akan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Dan ini akan bisa lebih cepat ilmu yang kita berikan, ilmu yang kita sampaikan atau pelajaran yang kita berikan kepada siswa lebih cepat ditransfer oleh siswa dibanding dengan menggunakan metode-metode klasikal, ceramah dan sebagainya. Nah, selanjutnya masalah aplikasi TI dalam pembelajaran PAI, maksudnya aplikasinya dalam konteks pembelajaran PAI tentunya banyak ya memberikan pilihan kepada guru. Misalnya ada beberapa contohnya seperti Edukasinet ya, ini menggunakan moda online ya, pembelajaran berbasis internet. Kemudian ada penggunaan telematika, learning blog, multimedia research, teknologi pembelajaran melalui komik, video conference dan sebagainya. Sebetulnya banyak ya realisasi atau aplikasi teknologi informasi dalam pembelajaran PAI ini. Namun setiap pilihan membawa konsekuensi tersendiri karena saling berhubungan dengan sarana sekolah atau sarana madrasah yang tentunya harus dimiliki oleh guru PAI. Jadi sebelum kita merealisasikan pembelajaran PAI, teknik informasi ini masuk ke dalam pembelajaran PAI, tentunya kita harus melihat apakah SDM gurunya mampu atau SDM sarana prasarana di sekolah itu memadai untuk kita terapkan pembelajaran teknologi informasi ini. Nah, kemudian
Secara sederhana, bentuk praktek TI dalam pembelajaran PAI dapat digambarkan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menggunakan program PowerPoint dalam pembelajaran PAI di kelas. Kita juga bisa menggunakan email. Ya, jadi kalau kita belum mahir di PowerPoint, kita bisa menggunakan email. Di samping email, kita juga bisa menggunakan mailing list atau kita menggunakan grup WA untuk diskusi kelas yang diajarkan. Kemudian yang lebih menarik lagi, kalau misalnya kita bisa ingin meningkatkan proses pembelajaran TI ini, kita bisa lebih jauh dengan menggunakan weblog, ya. Jadi weblog ini di mana-mana kita bisa membuka aksesnya karena dia berbasis internet, gitu. Kemudian selanjutnya masalah tujuan dan manfaat internet TI ini, ya, ICT dalam pembelajaran PAI. Yang pertama itu mampu menjelaskan konsep integrasian TI dalam pembelajaran, kemudian mampu mengembangkan RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dalam pembelajaran, kemudian mampu membuat media penyaji, mampu membuat email dan mencari sumber belajar berbasis internet, mampu menganalisis dan mengolah hasil penilaian berbasis TI, kemudian mampu menjalankan media pembelajaran e-learning yang memang arah pembelajarannya melalui media internet sudah terarah. Nah, itulah mungkin pemaparan sedikit tentang model pembelajaran internet berbasis teknologi informasi dalam pembelajaran PAI. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam mentransfer ilmu kita, dan tentunya kita tidak lupa tujuan pembelajaran itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.